Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim wa bihamdika ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qawli bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa Allah ta'ala wa la ta'ala bi alumni fi darin halaman 185. Ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya kita masih menjelaskan tentang mengenal nama Allah Al-Azim, atau yang artinya Maha Agung. Ada beberapa macam hal-hal yang Allah agungkan dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu surga. Disebut Allah Ta'ala surga sebagai sesuatu yang agung. Agung kan mencakup yang bagus, yang indah, yang hebat, yang nikmat. Itu agung, mencakup seluruh kebaikan, itu agung. Sebagaimana firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan, Allah Ta'ala berjanji, karena janji Allah la tukhliful mi'ad, Allah pasti tidak bakalan menjalahi janji. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Beriman lalu beramal kebaikan. Beramal soleh itu maksudnya mengikuti perintah Allah, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu amal soleh. Berupa pengampunan dan balasan yang besar. Maksudnya berupa pengampunan di situ kita ini mengerjakan ibadah banyak, kewajiban kita gawi. Tapi seluruh kewajiban yang kita gawi tadi pasti banyak kesalahan dan kekurangan, itu pasti banyak lalai dalam mengerjakan ibadah aja, banyak lalainya, apalagi dalam keadaan ibadah. Nah, berarti yang beramal soleh saja Allah beri ampunan. Yang ampunan mungkin karena maksud ibadahnya kan, karena kurangnya ibadahnya, atau karena sempurna ibadahnya, atau lagi ibadah lalainya, itu Allah ampuni. Dan balasan yang besar, balasan yang besar yaitu surga, ajrun 'azima. Jadi surga itu disebut dengan 'azima, azim, agung. Apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan surga, dalam hati mesti ada keinginan untuk masuk surga, karena surga sesuatu yang agung. Lalu yang kedua, sumpah. Allah anggap agung juga di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Artinya, dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahui. Janganlah bersumpah kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpahnya. Bersumpah makanya demi Allah, demi Rasulullah, mengarang wallahi billahi wallahi. Kalau lillahi ta'ala itu lain sumpah. Jangan ada sumpah Tuhan. Lillahi ta'ala itu ada menggawi. Nah, lillahi ta'ala itu bukan sumpah. Itu diawali dengan nawa itu. Ya, nawa itu sholli, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Ini bukan nawa itu sholli nomor satu, itu lainnya. Kan orang berniat sembahyang ada lillahi ta'alanya. Cuma ada orang bersumpah lillahi ta'ala bukan sumpah. Tapi kalau kita kebiasaan bersumpah, ketujuh bersumpah, anda membuangi kebiasaan buruk terkali. Jangan mengucapkan demi Allah, jangan mengucapkan wallahi lillahi ta'ala aja. Kalau kebiasaan bersumpah, artinya kalau kita mendengar orang itu mengucapkan sumpah pakai lillahi ta'ala, berarti itu bukan benar-benar bersumpah. Yang bersumpah itu demi Allah, demi Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Biasanya sahabat tuh, di abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, itu sumpah.
dan sumpah jangan dianggap enteng. Nah, lalu siapa orang yang menyalahi sumpah? Misalnya kita sudah bersumpah, terlanjur bersumpah, aku pada bakalan merokok lagi, bersumpah demi Allah misal, tiba-tiba suatu hari berokok, maka kafaratnya 3 hari puasa. Ingatkan 3 hari, tapi kada diwajibkan berturut-turut. Nah, sehari kan esok-esoknya lagi sehari, 3 hari sumpah, 3 hari berpuasa. Karena sumpah adalah menjual nama Allah agar pembicaraan dipercaya, supaya dipercaya. Dijual beli jangan sampai bersumpah. Misalnya kita melamar orang, misalnya kita bersumpah, aku yang tulis lagi, jangan bersumpah. Ada apa? Kita lihat kan kita ini siapa? Nah. Yang ketiga, di antara yang Allah agungkan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun adzim. Dzulmun adzim artinya bahwasanya syirik, mensyirikatkan Tuhan, menduakan Tuhan, itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang besar itu menyakiti hati. Istilahnya kalau kita bahas Allah diisi hati, bukan mustahil diisi hati, seolah dibahasakan menyakiti hati Tuhan. Zalim itu musyrik itu. Sungguh kezaliman yang sangat besar, menyakiti Allah Ta'ala. Apabila hal-hal yang tidak baik diibaratkan Allah Ta'ala dengan kalimat azim, kita mesti hati-hati seperti syirik, baik itu syirik khafi atau tersembunyi. Bagaimana sudah Allah Ta'ala menambah, kan di sini kan ada kalimat inna syirka jadi, pokoknya segala syirik, syirik ada 2, syirik jadi dan syirik khafi. Syirik jadi keluar dari agama Islam, murtad, Kristen, Yahudi, Cina, itu syirik juga, tapi syiriknya syirik secara nampak. Ada syirik khafi secara yang syirik khafi saja di hati-hatikan banget gitu. Beramal ibadah dengan maksud tujuan riya, itu syirik khafi, itu menyakiti Allah Ta'ala itu. Atau syirik jadi atau nampak. Contoh syirik khafi seperti beribadah dengan mengharap pujian orang. Mengharap pujian orang. Allah memuji orang yang beribadah. Nah, Allah memuji, Allah senang dengan hambanya yang beribadah. Lalu kita ketika beribadah, tahulah kita bahwa Allah lagi memuji. Tahulah. Dari mana kita mengetahui Allah sedang memuji kita? Tahu kan? Sebenarnya tahu ketika kita memuji perbuatan Allah dalam diri kita dengan ucapan alhamdulillah, imbah sembahyang ya alhamdulillah, imbah ibadah apapun alhamdulillah, imbah kanyang makan alhamdulillah. Nah, kita memuji Allah dengan Allah menghendaki kita, mendorong kita untuk makan, untuk beribadah, itu sama dengan Allah memuji kita otomatis ya. Jadi kadang memandang ibadahnya supaya dilihat orang lagi, kadang memandang supaya orang memuji ibadah kita lagi, kadang berarti Allah sedang memuji kita. Allah senang dengan kelebihan kita. Untuk apa lagi kita berpikir untuk supaya orang memuji? Sia-sia, sarik Tuhan. Allah berikan kita taufik hidayah untuk beribadah, itu sudah bentuk pujian Tuhan kepada diri kita. Allah memuji gawiannya melalui hambanya. Timbal baliknya lagi itu, Allah memperlihatkan gawian si diri yang baik terhadap si hamba tadi. Lalu hamba tadi mau berbuat baik, maka kurang pikiran kita hendak supaya orang menganggap kita baik. Sia-sia, itu syirik kan? Maka memikirkan gawian kita supaya dianggap orang itu baik, terus kita jangan, itu syirik. Sama dengan menganggap ada sesuatu selain daripada Allah yang memberi manfaat, diantaranya pujian. Kan memberi manfaat, menyenangkan hati itu kan manfaat sebenarnya. Senang ketika dipuji orang, syirik. Senang ketika dipuji orang itu syirik. Syariat dia itu syirik. Karena menganggap pujian itu memberi manfaat, manfaatnya senang kan. Di antaranya mengharap pujian orang.
atau menyekutukan Allah Ta'ala dalam mengharap rezeki dengan sesuatu selain daripada Allah. Ini syirik juga nih. Orang yang berharap usaha dalam menghasilkan rezeki, harapannya sesuai dengan usahanya. Amun usaha muligana berarti rezeki itu bakalan ganal. Jadi berpegang dia bukan dengan Allah lagi, dengan usaha, syirik. Jadi rezeki yang didapat tadi walaupun secara syariat gawiannya halal, rezeki yang didapat dari gawian halal tadi jadi haram. Makanya banyak orang kan begawi halal, tapi sembahyang. Banyak kan begawian halal, bergaji halal, tapi sembahyang kada mau khusyuk. Sembahyang kada mau khusyuk, ibadah pula ya kan. Gara-gara apa tadi? Berpegang dengan usaha. Sirik ini. Misalnya sama bikin pangkas rambut. Biasa buka setiap hari pangkas rambut. Hah? Seminggu itu berapa kali? 2 hari tutup. 2 hari. Hari Jumat sama Minggu sama ya, ini malam lah, siang. Nah istilahnya menjaga gitu berbagai. Seminggu itu buka semingguan, dengan seminggu buka 3 hari atau 4 hari. Jadi parahnya 3 hari, buka toko 4 hari. Nah, kita hitung jumlah hasil daripada yang setiap hari buka sama dengan bisa jadi lebih banyak daripada yang 3 hari buka, 4 hari buka, atau yang sudah lebih banyak lagi yang 3 hari buka daripada yang seminggu buka. Jadi kalau istilah kita seminggu kita kumpulkan duit, buka toko, buka usaha, dari semingguan buka, lalu dapatlah hasil berapa? Anggaplah 2 juta misalnya, hasil bersihnya 2 juta. Lalu terpikir di hatinya dan di keetikan meyakinkan 2 juta ini disebabkan karena setiap hari buka musyrik. Jadi kaji ini bang. Alhamdulillah 2 juta nih dapat semingguan. Terpikir bahwa ini buka setiap hari, syirik kan. Tapi kalau yang terpikir alhamdulillah 2 juta dapat seminggu, walaupun kada buka tiap hari, dia tetap dapat ini rezekinya. Kada syirik. Artinya kada berpegang dengan usaha. Nah, gajian ada juga gajian atau pegawai. Jadi si pegawai yang gaji UMR berapa? Kita berapa? UMR berapa gajinya? 3.100.000, 3.200.000, atau 5 juta yang pegawai itu. Kok kada kawa dirapihkan, kada kawa dikurangi, kecuali ini ada kredit. Nggak bisa kan? Istilah gaji itu kada kawa bertambah, kada kawa kurang. Sudah ditetapkan nominalnya 4 juta. Kada lagi kita pikir tentang apa tadi? Tentang syirik dengan usaha. Kada lagi. Nah, sudah ditentukan duluan. Yang keempat, tipu daya perempuan. Firman Allah Ta'ala, inna kaidakunna alim. Inna kaidakunna alim. Artinya bahwa tipu dayanya wanita itu sangatlah besar. Dengan tipu daya, ada istilahnya untuk orang dia tuh kayak emas banget. Wah idaman banget, sudah dikawini kurang rapi ya rasanya. Itu budaya karena itu waktu belum memiliki perasaan kayak indah banget. Seandainya aku memiliki, kan aku yang paling bahagia itu bukan indahannya. Pas memiliki ada yang lebih indah lagi karena sudah dimiliki gitu kan. Penasarannya kuat. Kita ini jadi ketuju dengan yang apa namanya, yang tanggung, tanggung itu modelnya ada begini pakai rok panjang, tapi kebalasan di sini kayak pramugari Lion Air,
Kita ini paling ketujuh di sini yang tanggung-tanggung, yang tanggung terlihat, kadang nggak ada. Penasaran dengan membuka, tapi mau sudah dibuka, ada lagi ya, penasaran. Nah itu kayak kunna adil begitu, itu penuh dengan tipu daya. Apalagi efeknya bungas, kalinya biasa-biasa aja. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah Ta'ala sebagai perkara yang besar, karena sangat banyak orang-orang yang sudah terperdaya gara-gara tipu daya wanita. Jangan anggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri atau yang belum. Disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya satu yang mubarakah, yang diberkati atau yang diberkati. Ada 9 macam sifat karakter asli wanita, tapi hanya satunya berkat yang ada diberkati. Yang 8 adalah tipu dayanya. Sifat perempuan yang 9 itu yaitu menyontohkan kayak Nabi Adam. Nabi Adam ketika diminta oleh Ratu Siti Hawa memakan buah khuldi, akhirnya termakan. Makanya dia guru bahir, kamu ada 10 permintaan bini, 4 aja dikabulkan, jangan ke 10-nya. 6-nya itu bolehnya aja, 4 aja yang dituruti, jangan kesunyaan kita jadi budak jadinya. Kalau jadi Sayyidina Ali di akhir zaman, banyak orang menjadi budak wanita, jadi khadamnya wanita. Seandainya kita berkhadam dengan wanita, berkhadam itu maksudnya dijicok hidung, diatur oleh wanita, itu lebih baik seekor anjing daripada kita dicucuk hidung. Ini dicucuk hidung yang lambu, diatur ke sana ke sini, terserah begini itu Pak. Lebih parah daripada anjing. Lain hikmat, kalau hikmat ini berbuat baik dengan bini itu lain, karena Rasulullah berhikmat dengan istri juga lagi. Yang pertama suka makan minum, ibaratnya hari-hari makan minum. Yang kedua suka berpakaian megah atau mewah, mahal-mahal terus pakaian. Yang ketiga, namun lakinya banyak duit tidak ada masalah. Misalnya boleh begini itu nukar pakaiannya harga 1 juta. Jawabannya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Kamu lakinya diisi puluhan juta, lakinya diisi duit 1 juta, haram nukar pakaian yang 1 juta. Itu boleh aja, asal duit laki banyak atau duitnya banyak. Yang ketiga, apabila suami punya uang ia jinak, dan apabila tidak punya uang ia menjauh atau liar. Ini tidak terus ngumpul. Apabila perempuan itu apabila kita banyak duit atau jumlah duit kita itu jangan sampai tahu bini, tahu. Amun kita duit banyak, ia bakalan melayani dan menghormati, menghargai. Apabila ia tahu kita ini tidak ada duit, ia akan mencemooh, meremehkan, merendahkan. Jadi diam-diam aja, tapi asal bini anak kita tukarkan, ujung-ujungnya berarti duit laki ini. Karena apabila perempuan tadi menghormati kita karena duit kita, karena kita banyak duit, ia melayani kita karena kita banyak duit, maka 2/3 imannya hilang. Bini kita tuh hilang iman 2/3. Jangan sampai tahu bini kita ini berapa duit, total duit kita jangan sampai tahu. Apalagi bini kita yang megang ATM-nya, megang aplikasi BCA-nya, jangan, harus kita yang megang. Yang keempat, suka menyalahi atau melawan laki. Khususnya tentang syariat. Misalnya dia laki ini hukumnya wajib, kalau ada digawit, itu menyalahi nomornya, atau melawan apa yang laki perintahkan, sedangkan perintah itu perintah yang wajib atau sunnah atau mubah. Karena kalau yang haram kan boleh ditolak, ya kan? La ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada jenis ketaatan untuk maksiat kepada Allah. Kalau laki itu menyuruh sesuatu yang haram, bini menurut, itu sama aja, tidak ada maksiat dengan Tuhan. Yang kelima, suka namimah, adu domba atau anjur atar, suka menamimah, adu domba.
Yang keenam, suka mencuri kepunyaan suami. Dibahasakan orang, oh ini duit laki, duit bini juga. Yang jangan bini membuka dompet, kesalahan mengambil dompet, mengambil duitnya nggak boleh. Jangankan dompet, membuka HP laki dihukumi haram karena diizin. Jangankan membuka HP, menggetok jenggot, ini kena. Perempuan apabila menyentuh jenggot laki dilaknat tanpa izin. Jadi gini kita tuh menggetok jenggot kita ini dilaknat tanpa izin. Karena ini bergelantungan diri dari itu. Jangan dicontohnya nah. Simak yang tidak mencontoh. Yang ketujuh, di hadapan suami suka berpura-pura sakit. Yang udah disuruh itu kan pura-pura garing dan suka bertengkar. Itu juga bertengkar. Yang kedelapan, suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau betul. Pelisiran bahasa apa? Hah? Belanda. Pelisiran apa? Suka makau ini pas dengan begini kau nggak suka Belanda. Kau ini harus suka Belanda. Yang kesembilan, al-mubarakah atau yang diberkati, atau iya atau taat, ar-radiyah atau iya maksudnya perempuan yang taat, bini yang taat, ar-radiyah atau ridho bini yang rodi, yang ridho terhadap apapun yang kita berikan, pemaaf dan suka di rumah, di rumah. Kesimpulannya, apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah Ta'ala, asma'nya, nama-namanya kita agungkan, kalamnya, Al-Quran itu diagungkan itu bukan hanya disimpan dalam lemari aja. Al-Quran yang dibaca itu mengagungkan, dan sifatnya diagungkan. Sifatnya diagungkan itu merasa, maksudnya kita pada merasa memiliki sifat, yang memiliki sifat itu hanya Allah. Kita pada memiliki kekuasaan lagi, kita pada memiliki kuasa, yang kuasa hanya Allah, itu mengagungkan sifatnya. Tapi kalau kita merasa aku isi kehendak curang, itu sama dengan merendahkan sifatnya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, sesuatu apapun yang berhubungan dengan Allah diagungkan. Kita ketemu orang walaupun orang pemaksiat, orang yang jahat, preman, tapi ketika dia berbandel atau kita menasikap sifatnya atau akhlaknya mengingatkan kita bahwa Tuhan kita agungkan, kita muliakan orang itu, jangan sesekali meremehkan. Yang kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya, dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, banyak ada perbuatan baik apa nyata yang kita gawi kan, atau yang orang gawi kan, itu